Kasus yang membelit Tommy Soeharto semakin berat saja. Dalam pelariannya, Tommy dituduh mendalangi pembunuhan Hakim Agung yang memvonisnya hukuman penjara. Dalam masa pengembaraannya itu pula muncul sosok Shandy Harun yang diduga menyembunyikan Tommy. Belakangan Shandy bahkan mengaku pernah menikah dengan Tommy Soeharto. Saya tidak menyembunyikan, saya mengetahui, dan itu dengan Suas ketinggalan berita dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang memang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Tata menggugat cerai Tommy Soeharto. Rumah tangga yang sudah dibangun 9 tahun lamanya kini diambang perceraian. Peter Pan menurunkan wejangan kepada Samson. Akankah Samson mengikuti jejak Peter Pan? Anggota keluarga Aryo Wahab bertambah satu lagi. Selasa kemarin istrinya melahirkan anak kedua mereka yang juga berjenis kelamin perempuan. Indra Lesmana dan Anang Hermansyah membuat wadah independen music portal. Pemirsa, tanggal 13 April tahun ini, Raden Ayu Ardia Pramesti Regita Cahyani menggugat cerai suaminya Hutomo Mandala Putra di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Aroma keretakan rumah tangga Tata dan Tommy sebenarnya sudah tercium sejak lama. Di hadapan media, Tata selalu menyembunyikan ketidakharmonisan yang menyelimuti rumah tangganya. Meski demikian, banyak kalangan menduga kehadiran wanita-wanita di sekeliling Tommy menjadi penyebab perpecahan rumah tangga Tata dan Tommy. Benarkah demikian? Ini dia beritanya. Raden Ayu Ardia Pramesti Regita Cahyani atau dikenal dengan nama Tata menggugat cerai Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto pada tanggal 13 April lalu. Kepastian ini diperoleh dari penjelasan Junifer Girsang SH, kuasa hukum Tata. Tata memasukkan gugatan cerainya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Domisili Tata sendiri sampai kini masih belum diketahui dengan pasti. Ada yang menyebutkan Tata kini menetap di Singapura. Bagi Junifer Girsang tak penting Tata menetap di mana. Yang terpenting adalah gugatan cerai sudah didaftarkan dan pada tanggal 15 Mei nanti akan digelar sidang pertama. Ya, jadi kalau mau naik gugatan, ya kita harus jujur dan tidak perlu tertutup ya. Tanggal 13 April kita ajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, ya. Dan sebagaimana juga rekan-rekan sudah tahu, perkara tersebut nomor 467. Jadi benar ada gugatan dari klien kami yang bernama dikenal sebagai nama Tata. Ibu Tata itu sudah lama bergelut, ya, sudah lama bergelut dengan permasalahan ini, dan setelah berpikir dan berkonsultasi ya dengan kami sebagai kuasanya, akhirnya Ibu Tata memutuskan di dalam doa ya, dalam doa meminta agar diajukan gugatan. Tata memang sudah bergelut dengan persoalan rumah tangganya sejak lama, bahkan sejak tahun-tahun pertama pernikahannya dengan Tommy Soeharto. Sekarang kita tengok perjalanan rumah tangga mereka. Keduanya menikah dalam pernikahan yang megah pada 30 April 1997 di Sasono Utomo Taman Mini Indonesia Indah. Sebelumnya pada tanggal 28 April dilakukan acara seserahan. Kala itu kepada orang tuanya, Tata menyatakan tekadnya untuk menikah dengan Hutomo Mandala Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Putriku Ardia Pramesti Regita Cahyani kang tak tresnani. Sadurunge bakal nambut silaning akrama, Bapak kepengin mengerti kepriye apa putriku wis sumanggem lan mantep temenan kapundhut garwa dene putrane Bapak Haji Muhammad Soeharto ingkang sesilih Mas Hutomo Mandala Putra. Bismillahirrohmanirrohim. Nuwun inggih Bapak, putra saestu sampun sumanggem kanthi anteping tekad. Badhe gesang bebrayan dados sisihanipun Kang Mas Hutomo Mandala Putra.
Pernikahan Tommy dan Tata saat itu menjadi pusat perhatian. Maklum saja karena saat itu ayahnya menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Tommy dan Tata sendiri ternyata berasal dari trah yang sama, yakni Trah Mangkunegaran, Surakarta. Orang Jawa menyebutnya ngumpul ke balung pisah, artinya menyatukan tulang-tulang yang terpisah, menyatukan garis keturunan yang sudah terpisah. Teman kami di satu acara teman dan kebetulan bertemu di sana dan berkenalan, dan kami berlanjut untuk mengenal lebih dekat, dan mungkin karena memang sudah takdir daripada Allah Subhanahu wa taala bahwa kami berdua disatukan dalam pelaminan. Apa ya, Mas Tommy sangat perhatian, banyak perhatian, dan ya paling baik buat saya. Dasar daripada kepribadian Tata yang baik, yang menjadi keyakinan saya untuk bisa berdua dengan dia. Udah jodoh ya dari Allah, yang dari atas yang menentukan itu semua tentunya. Tentunya adalah tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga harus dipenuhi. Kalau memang ada waktu lebih, bisa berkarir atau melakukan kegiatan-kegiatan sosial, bulan Majulinya diranjang. Tahun berjalan, lahirlah anak pertama mereka, Dharma Mangkuluhur Hutomo, dan 2 tahun kemudian lahir anak keduanya, Radia Gayanti Hutami. Tetapi apa mau dikata, pada 3 November 2000, Tommy dinyatakan buron karena menghindar dari hukuman penjara 18 bulan atas kasus tukar guling Bulog dan PT Goro. Sejak itu Tommy Soeharto terpisah dari anak dan istrinya. Hancurlah kebahagiaan keluarga kecil ini dalam sekejap mata saja. Perceraian seakan menghapus semua kenangan-kenangan indah semasa mengikat janji pernikahan. Tata berupaya agar bisa selalu dekat dengan kedua anaknya. Tidak hanya Tata, sebagai ayah, Tommy juga merasa berhak atas kedua anaknya. Bagaimanakah nasib kedua anak mereka jika perceraian benar-benar terjadi? Berikut ini kelanjutan beritanya. Kasus yang membelit Tommy Soeharto semakin berat saja. Dalam pelariannya, Tommy dituduh mendalangi pembunuhan Hakim Agung yang memvonisnya hukuman penjara. Dalam masa pengembaraannya itu pula muncul sosok Shandy Harun yang diduga menyembunyikan Tommy. Belakangan Shandy bahkan mengaku pernah menikah dengan Tommy Soeharto. Saya tidak menyembunyikan, saya mengetahui, dan itu dengan menyembunyikan dan mengetahui itu berbeda. Kata per kata aja sudah berbeda. Itu sesuatu yang saya selalu bilang, saya tidak menyembunyikan, saya mengetahui. Nah, itu pun saya bisa bebas dari jerat itu. Tapi kalau saya menyembunyikan, saya masuk. Tapi ketika saya mengetahui, tidak memberitahu kepada polisi, saya bebas. Nah, setelah 1 tahun dalam persembunyiannya, Tommy berhasil ditangkap oleh tim reserse Polda Metro Jaya di kawasan Bintaro, Tangerang pada tanggal 28 November 2001. Sejak itu, Tommy hidup di balik terali besi. Tak hanya Tommy yang menderita. Di luar penjara, Tata dan anak-anaknya pasti juga sangat merindukan kepulangan Tommy. Tata bahkan pernah berharap ada mukjizat yang bisa menyatukan kembali keluarganya seperti dulu lagi. Kita bersyukur aja ya, tiap saat kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala segala yang Ia berikan pada kita semua. Itu aja sih. Kalau untuk mengenai mukjizat ya, saya rasa itu udah segalanya ya, kita patut disyukuri aja. Belakangan kesehatan Tommy Soeharto memburuk. Tommy juga diduga depresi sehingga beberapa kali keluar masuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Gugatan cerai dari Tata tersebut tentu semakin menambah penderitaan Tommy sekaligus mengejutkan kerabat dan teman-teman dekatnya. Semua orang tuh kalau begitu ya prihatin kalau dari kacamata saya. Tapi kalau itu semua jalannya itu harus dialami ya, itu urusan dia pribadi dia kan. Kita sih nggak nyangka, cuman ya kita nggak bisa komen apa-apalah masalah itu. Cuman kalau kita kan hanya berpikiran mana yang terbaik buat anaknya aja. Nah, persoalan ini nampaknya akan menjadi persoalan yang cukup serius. Lewat kuasa hukumnya, Tata menginginkan hak perwalian terhadap kedua anaknya.
Sementara itu, keluarga cendana pasti tidak akan membiarkan begitu saja anak-anak itu lepas dari lingkaran keluarga besar cendana. Yang pasti sebagai seorang ibu yang baik, ya, anak itu diminta oleh klien kita agar tetap di bawah pengasuhan